Pada video kali ini kita akan membahas materi dimensi 3, materi matematika wajib kelas 12, kurikulum 2013. Selalu saya ingatkan, awali setiap kegiatan dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan simak video ini sampai tuntas, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan pada video ini, putar berulang supaya kalian tidak gagal paham. Pada pendidikan dasar, dari tingkat SD maupun SMP, kalian sudah mempelajari tentang titik, garis, bidang, maupun ruang. Titik merupakan dimensi 0, tidak memiliki besaran maupun satuan. Garis merupakan dimensi 1, memiliki besaran atau satuan panjang. Bidang merupakan dimensi 2, memiliki besaran atau satuan luas. Kemudian ruang merupakan dimensi 3, memiliki besaran atau satuan volume. Pada materi ini, setiap garis yang dimaksudkan adalah berupa garis lurus. Kemudian bidang yang dimaksudkan adalah bidang datar. Kita ingat kembali beberapa bidang yang sudah kalian pelajari sebelumnya di tingkat pendidikan dasar. Seperti ini. Ada segitiga siku-siku. Perhatikan unsur-unsurnya. Pada segitiga siku-siku memiliki dua sisi penyiku dan sebuah sisi miring. Dan memiliki sebuah sudut siku-siku. Kemudian segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Kemudian dua buah sudut yang sama besar. Segitiga sama sisi memiliki tiga sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki tiga buah sudut yang sama besar. Segitiga sembarang berarti ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda. Itu untuk segitiga. Tolong perhatikan unsur-unsurnya. Kemudian segi empat, nanti yang sering kita gunakan adalah persegi, bangun persegi. Unsur-unsurnya memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut yang siku-siku. Kemudian persegi panjang memiliki sepasang sisi berhadapan sama panjang, sisi atas, sisi bawah, itu sama panjang. Kemudian sisi kiri, sisi kanan juga sama panjang. Dan memiliki 4 buah sudut yang siku-siku. Kemudian untuk segi empat yang lain, mungkin jarang digunakan di dalam materi ini. Pada persegi dan persegi panjang, jadi nanti akan kita juga pelajari tentang diagonalnya, diagonal sisinya. Persegi memiliki 2 buah diagonal, kemudian persegi panjang juga memiliki 2 buah diagonal. Untuk bangun-bangun atau bidang-bidang yang lain seperti segi 5, segi 6, seterusnya sampai dengan lingkaran, silakan diingat-ingat kembali. Itu untuk bidang. Saya lanjutkan untuk ruang. Bangun-bangun ruang yang nanti sering kita bahas di dalam dimensi 3. Yang pertama adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki titik puncak dan alas berbentuk bidang. Jadi bidangnya nanti untuk bidang alas bisa segitiga, segi 4, dan seterusnya. Jika alasnya adalah segitiga, maka limas tersebut dinamai limas segitiga. Jika alasnya segi 4, maka limas tersebut dinamai limas segi 4, dan seterusnya. Jika alasnya berupa lingkaran, maka limas tersebut dinamai dengan kerucut. Perhatikan unsur-unsur penyusun pada bangun limas. Perhatikan di bagian bawah. Bidang di bagian bawah
ada 1. Jadi bentuknya nanti bisa segitiga, segi 4, dan seterusnya. Kemudian ada bidang yang menuju titik puncak. Nah, bidang yang menuju titik puncak itu disebut dengan bidang tegak. Jadi pada limas ini, kita lihat ada 4 bidang tegak, yaitu T, A, B, T, B, C, kemudian T, C, D, kemudian T, D, A. Ya, keempat bidang itu sama besar dan kongruen, sebangun. Memiliki 5 titik sudut untuk bangun ini ya. Titik T, A, B, C, D. Bangun yang kedua, yang sering akan kita bahas nanti adalah bangun prisma. Prisma adalah bangun ruang yang sisi atas dan sisi bawahnya adalah berupa bidang yang sama. Nah, seperti pada bangun ini disebut dengan kubus. Ciri-ciri kubus memiliki 8 buah titik sudut, di bagian bawah ada 4, di bagian atas juga ada 4. Kemudian memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Sisi depan A, B, F, E, sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri, sisi bagian atas, dan sisi bagian bawah. Memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Kemudian ada rusuk. Ya, rusuk itu ada AB, BC, dan seterusnya. Nah, bangun prisma yang lain akan sering kita gunakan nanti juga adalah bangun balok. Jadi balok hampir mirip bentuknya seperti kubus, cuman sisi-sisi penyusunnya bukan berupa persegi, melainkan persegi panjang. Inilah bangun-bangun ruang yang akan kalian pelajari pada dimensi 3. Berikutnya, dari objek-objek dasar geometri, baik titik, garis, dan bidang, kita lihat kedudukannya pada bangun ruang. Kalian perhatikan pada kubus ABCD, EFGH, jadi penamaan pada kubus mulai dari bawah, sisi bawah, ABCD, kemudian EFGH pada sisi atas. Kemudian ada titik-titik juga pada bangun ruang ini, kemudian ada garis pada bangun ruang, kemudian ada bidang pada bangun ruang. Nah, kalian silakan baca dan cermati semua yang saya tampilkan kedudukannya pada video ini. Kalian catat, pahami dengan baik. Ada 2 buah titik saling berjauhan. Titik A dengan titik C. A dengan C itu saling berjauhan. Kalian bisa cari lagi titik yang lain saling berjauhan, banyak sekali, misalnya H dengan B. Titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis. Dicontohkan di sini P pada garis AB. Titik P pada garis AB. Kalau yang lain kalian cari banyak sekali. Yang ketiga, titik di luar garis. Titik di luar garis. F di luar garis AD. F, ya, ini titik F di luar garis AD. AD itu di bawah, F itu di atas. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, semua materi ini, kedudukan objek geometri pada bangun ruang, kalian cermati dengan baik. Teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. AB dan BC merupakan sisi-sisi penyiku. AC merupakan sisi miring. Untuk mencari panjang sisi miring, gunakan rumus ini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AB itu adalah sisi penyiku, BC juga sisi penyiku yang lain. Untuk mencari AB gunakan rumus ini. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC ini adalah sisi miring dikurangi BC kuadrat. Jadi sisi penyiku yang lain. Kemudian BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat.
Pengembangan dari teorema ini, contohnya seperti ini. Jika panjang AB adalah A akar M, kemudian panjang BC adalah A akar N, jadi bilangan di depan akar itu sama, A. Untuk mencari sisi miring, kita gunakan rumus Pitagoras. Nanti kita akan dapatkan A akar M tambah N. Jadi A, kemudian bilangan yang di dalam akar tinggal dijumlahkan. Nah, ini akan sangat membantu kalian nanti di dalam perhitungan-perhitungan. Untuk dimensi 3, pada materi ini, kita hanya berfokus pada jarak. Nah, apa itu jarak? Jarak adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua buah objek. Jadi sekali lagi, panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua buah objek. Kalian bisa membayangkan jarak dari titik koordinat rumah kalian menuju titik koordinat sekolah. Apa yang kalian gunakan untuk mencari jaraknya? Iya, ada aplikasi yang sudah sering kita gunakan, yaitu Google Map. Kita bisa menentukan jarak dari koordinat yang satu ke koordinat yang lain. Nah, jarak di sana adalah berupa garis lurus dari titik koordinat rumah ke titik koordinat sekolah. Ya, bukan panjang rute yang kalian tempuh dari rumah menuju sekolah. Sangat berbeda. Yang pertama kita akan bahas jarak titik ke titik. Perhatikan, di sini ada kubus AB, CD, EF, GH. Jika panjang AB adalah 6, jadi kalau AB-nya 6, panjang rusuknya 6, maka semua panjang rusuk kubus ini adalah 6. AB 6, BC juga 6, CG 6. Maka tentukan jarak antara titik B dengan D. B dengan D, berikutnya jarak B dengan titik H. Baik, kita hitung satu persatu dulu. B dengan D. Caranya, untuk menghitung jarak antara dua buah titik, tinggal menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lain dengan sebuah garis. Baik, kita buat garis ya, dari B ke D. Perhatikan di sini, buat garis dari B ke D. Nah, terus, berapakah panjang ruas garis BD? Karena garis BD berada di sisi bagian bawah kubus ABCD, ya, kalian perhatikan di sana ada dua buah segitiga yang tampak, DAB dan BCD. Kita gunakan salah satu saja, misalkan segitiga BDA atau ABD. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena alas kubus berupa bidang persegi yang setiap sudutnya selalu siku-siku. Baik, kita gambarkan segitiganya di luar bang ruang. ABD siku-siku di A. Panjang AB-nya adalah 6. Kemudian panjang AD-nya ya juga 6, karena dia adalah rusuk dari kubus. Berapakah panjang BD? 6, kalau kita tuliskan dalam bentuk akar, akan menjadi 6 akar 1. Kemudian panjang AD juga sama, 6, kalau dituliskan dalam bentuk akar, menjadi 6 akar 1. Bilangan di depan akar sudah sama, yaitu 6. Maka panjang sisi miringnya adalah 6 dikali akar 1 ditambah 1 sesuai dengan rumus ini. Maka mendapatkan 6 akar 2. Gampang bukan? Perhatikan garis BD. BD. BD pada kubus itu disebut dengan diagonal sisi. Apakah ada diagonal sisi lagi di bagian bawah? Ada, yaitu AC. Jadi satu sisi kubus memiliki dua buah diagonal sisi. Karena kubus memiliki
6 buah sisi, maka kubus memiliki 12 diagonal sisi. Bisa kalian catat, BD itu diagonal sisi, panjang diagonal sisi kubus, jika panjang rusuknya 6, menghasilkan 6 akar 2. Bagaimana jika panjang rusuknya 9? Panjang diagonal sisinya? Oh iya, 9 akar 2. Untuk lebih mudahnya, kalian menghafalkan panjang diagonal sisi pada kubus, yang panjang rusuknya A satuan adalah A akar 2. Itu adalah diagonal sisi. Kita lanjutkan ke jarak antara B dan H. B dan H. Jadi secara konsep untuk mencari jarak dua buah titik, tinggal menghubungkan titik B dengan H dengan sebuah garis. B dengan H. Ini dia. Kita lihat sekarang. Garis BH itu terletak pada bidang, kita buat bidang BDHF. Jadi bidang yang ada di tengah-tengah kubus. Bidang itu disebut dengan bidang diagonal. BDHF. Bisa kalian perhatikan ya. Bidang itu adalah berbentuk persegi panjang. Kemudian pada bidang itu, kalian akan bisa melihat ada dua buah segitiga, yaitu BDHB dan BFH. Kita ambil satu segitiga saja, BDH. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Karena apa? Karena BDHF itu adalah bangun persegi panjang. Pada persegi panjang, keempat sudutnya adalah siku-siku. Kita gambarkan segitiga ini keluar dari bangun ruang. BDH, berarti di D dia siku-siku. Berapakah panjang DH? DH itu kan rusuk, berarti 6 cm. Berapakah panjang BD? BD adalah diagonal sisi. Ya, tadi kita sudah menghitung, mencari panjang diagonal sisi, tinggal mengalihkan rusuk dengan akar 2. Panjang rusuknya 6, berarti 6 akar 2. Panjang BD tadi 6, kita buat dalam bentuk akar menjadi 6 akar 1, maka panjang sisi miringnya itu akan menjadi 6 dikalikan akar 1 ditambah 2. Berarti 6 akar 3. Perhatikan garis BH. BH. Pada kubus, garis BH itu disebut dengan diagonal ruang. Apakah ada diagonal ruang yang lain pada kubus ini? Ada. Contohnya DF. Itu adalah diagonal ruang. Ada lagi yang lain? Iya. AG. Jadi AG itu adalah diagonal ruang. Kemudian satu lagi EC, itu adalah diagonal ruang. Nah, cara menghafalkan untuk diagonal ruang adalah panjang diagonal ruang pada kubus, tinggal mengalihkan akar 3 dengan panjang rusuknya. Kita sudah mengenal ada dua hal. Yang pertama diagonal sisi, yang kedua diagonal ruang pada kubus. Diagonal sisi menghafalkan dengan panjang rusuk dikalikan akar 2, diagonal ruang, panjang rusuk dikalikan dengan akar 3. Untuk jarak titik dengan garis, perhatikan konsep berikut. Titik A, kemudian ada garis BC. Untuk mencari jarak dari titik A ke BC, konsepnya adalah buat sebuah garis dari titik A menuju garis BC. Dan garis itu harus saling tegak lurus. Jadi A nanti diproyeksikan ke BC,
Misalkan kita beri nama proyeksinya X, berarti garis AX itu tegak lurus dengan garis BC. Berapakah jarak dari AX atau panjang AX? Nanti kita akan gunakan konsep-konsep mencari tinggi segitiga. Konsep yang pertama, pada segitiga sama kaki, ABC, panjang AB sama dengan panjang AC, berarti sama kaki. Kalau kita disuruh mencari jarak dari titik A menuju garis BC, konsepnya tadi, dari titik A kita buat garis menuju BC, misalkan di sini proyeksinya adalah X, garis AX itu tegak lurus dengan garis BC. Maka panjang ruas garis AX bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Karena di sini ada dua buah segitiga, siku-siku, AXB dan AXC. Misalnya kita gunakan segitiga AXC. Berarti untuk mencari panjang AX, rumusnya AX kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi XC kuadrat. XC kuadrat ini merupakan setengah dari panjang alasnya. XC merupakan setengah dari panjang BC. Maka rumusnya nanti akan menjadi panjang AX sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi panjang alas dibagi 2, kemudian dikuadratkan. Inilah rumus untuk mencari jarak titik ke garis jika nanti ketemu segitiganya adalah segitiga sama kaki. Kita contohkan langsung. Kubus ABCDEFGH, panjang salah satu rusuknya atau AB adalah 8. Tentukan jarak antara titik H ke garis AC. Kita gambarkan dulu kubusnya. Panjang AB-nya 8, berarti semua rusuknya memiliki panjang 8, BC juga 8, CG 8. Jarak antara H ke AC. Di sini ada H, kemudian AC. Caranya, karena kita akan menggunakan konsep segitiga, ketiga titik itu kita hubungkan dengan garis. A dengan H hubungkan dengan garis, H dengan C juga hubungkan dengan garis, A dengan C juga hubungkan dengan garis. Kita akan dapatkan segitiga. Nah, segitiga ini kita coba gambarkan keluar dari bangun ruang. Dengan catatan, titik kita posisikan di bagian atas, garis kita posisikan di bagian bawah. Jadi titik H itu di atas, AC itu posisikan di bawah. Untuk mencari jarak titik H ke AC, konsepnya dari titik H buat sebuah garis menuju AC dan tegak lurus dengan AC. Jadi HX tegak lurus AC. Nah, segitiga apa yang kita dapatkan ini? Perhatikan di bangun ruang. AH itu adalah diagonal sisi. AH diagonal sisi. Kemudian HC juga diagonal sisi. HC diagonal sisi. Karena AH dan HC diagonal sisi, berarti panjangnya sama. Maka segitiga yang kita dapatkan adalah segitiga sama kaki. Berapa panjang AH? Panjang AH karena rusuknya 8, berarti diagonal sisi 8 dikalikan akar 2. Panjang HC juga sama, 8 akar 2. Kemudian berapa panjang AC? Oh, ternyata AC juga merupakan diagonal sisi. Panjangnya juga 8 akar 2. Karena kita disuruh mencari jarak dari titik H ke AC, berarti kita mencari panjang garis HX. Kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan.
HX itu sama dengan akar, kita ambil salah satu segitiga, misalnya segitiga HXC. HXC. Berarti HX sama dengan akar dari HC kuadrat atau CH kuadrat dikurangi panjang alas dibagi 2 dikuadratkan. Karena semua panjang-panjang sisinya sudah kita dapatkan, tinggal memasukkan ke dalam rumus. CH-nya adalah 8 akar 2, AC-nya juga 8 akar 2. 8 akar 2 berarti 8 dikuadratkan itu 64, akar 2 dikuadratkan itu adalah 2, 64 kali 2 menghasilkan 128. 8 akar 2 dibagi 2 itu adalah 4 akar 2 dikuadratkan menghasilkan 32. Nah, 128 dikurangi 32 adalah 96. 96 itu adalah 16 dikali 6. Akar 16 adalah 4, sehingga akar 96 menjadi 4 akar 6. Maka jarak dari titik H ke garis AC atau HX itu adalah 4 akar 6 cm. Itu konsep jarak titik ke garis yang pertama berupa segitiga sama kaki. Selanjutnya, konsep yang kedua, mencari jarak titik ke garis, dan kita temukan segitiganya adalah segitiga siku-siku di titik A. Jadi siku-sikunya di atas. Jarak dari A ke BC, seperti konsep yang di awal, tarik garis dari A menuju BC, dan garis itu harus tegak lurus dengan BC. Maka untuk mencari jarak dari A ke BC, yaitu AX, kita gunakan konsep luas segitiga. Masih ingat kan luas segitiga? Setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Jika BC sebagai alas, maka AX sebagai tinggi. Kemudian jika AC sebagai alas, maka tingginya adalah AB. Ya. Berdasarkan kesamaan rumus luas, setengah dikali alas dikali tinggi, nanti kita akan dapatkan rumus AX sama dengan AB dikalikan AC, berarti AB dikalikan AC, panjang sisi siku dikalikan panjang sisi siku, dibagi dengan BC. Kita langsung contohkan. Pada kubus ABCDEFGH, titik P berada di tengah-tengah CG. Jika panjang AB adalah 8, tentukan jarak titik C dan AP. Langsung ya, kita gambar kubusnya. P berada di tengah-tengah CG. CG, disini perhatikan. P-nya ada di tengah-tengah CG. Karena disuruh mencari jarak titik C ke AP, maka titik C, A, dan P kita hubungkan dengan garis. A hubungkan dengan P, C hubungkan dengan P, A hubungkan dengan C. Maka kita akan dapatkan segitiga APC. Yang diminta adalah jarak titik C ke AP. Segitiga ini kita gambarkan keluar bangun ruang dengan posisi C-nya harus di atas. Nah, kita dapatkan seperti ini. C-nya di atas. Perhatikan sudut C. Pada sudut C, apakah siku-siku atau tidak? Kembali ke bangun ruang. PCA atau ACP ini adalah sudut siku-siku. Kenapa? Karena rusuk CG selalu tegak lurus dengan bidang alas. Jadi rusuk tegak pada kubus selalu tegak lurus dengan bidang alas. Karena AC pada bidang alas, maka rusuk CG tegak lurus dengan CA. Dengan kata lain, CP dan CA tegak lurus atau siku-siku. Ya, dia siku-siku.
Sekarang kita cari jarak dari titik C ke AP. Buat garis menuju AP dan saling tegak lurus. Kita beri nama X, berarti yang kita cari adalah panjang ruas garis CX. Nah, sekarang kita hitung panjang-panjang sisi dari segitiga ini. Pertama CP. CP itu adalah setengah dari panjang CG. Karena CG-nya 8, berarti CP-nya 4. Kemudian AC. AC itu adalah diagonal sisi. Karena panjang rusutnya 8, berarti panjang diagonal sisinya 8 akar 2. Berapakah panjang AP? Untuk mencari panjang AP, kalian bisa gunakan teorema Pythagoras. AP sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Nah, setelah kita hitung, nanti akan menemukan panjang AP adalah 12. Maka untuk mencari panjang CX, kita gunakan rumus kalikan panjang sisi siku-sikunya dibagi dengan alasnya. Jadi AC-nya adalah 8 akar 2, CP-nya adalah 4, kemudian AP-nya adalah 12. Ya, silakan nanti sederhanakan bentuk ini, menghasilkan 8/3 akar 2. Jadi jarak antara titik C dan AP adalah 8/3 akar 2. Itu konsep kita yang kedua. Menumpukan segitiga siku-siku. Kita lanjut ya. Sekarang konsep yang ketiga, mencari jarak titik ke garis, dan segitiga yang kita peroleh adalah segitiga sembarang. Jadi ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda, tidak sama kaki, juga tidak siku-siku di atas. Kita buat dulu garis dari A menuju BC, dan saling tegak lurus. Berarti kita akan mencari panjang AX. Kalian perhatikan di sini ada dua buah segitiga yang diperoleh. Segitiga AXB dan segitiga AXC. Ya, kita ambil salah satu saja yang berwarna hijau, AXB. Pada segitiga yang diperoleh, nantinya ketiga sisinya pasti bisa kita hitung panjangnya. Panjang AB, panjang AC, dan panjang BC itu pasti bisa dihitung. Tinggal sekarang mencari panjang dari AX. Karena kita sudah mengambil tadi segitiga yang berwarna hijau, kita hitung dulu panjang BX. Jadi panjang di bawah sisi miringnya. BX. Nah, untuk mencari panjang BX, gunakan rumus panjang BX sama dengan panjang AB kuadrat dikurangi panjang AC kuadrat ditambahkan dengan panjang alas dikuadratkan dibagi dengan 2 kali panjang alas. Kemudian untuk menghitung panjang AX gunakan Pythagoras. AX sama dengan akar dari AB kuadrat, sisi miringnya, dikurangi dengan BX kuadrat. Jadi sekali lagi, kalian bebas memilih antara dua segitiga yang diperoleh. Misalnya kalau kalian ingin menggunakan segitiga AXC, berarti yang kalian cari dulu adalah panjang garis XC. Rumusnya adalah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat dibagi dengan 2 kali BC. Kalau panjang XC sudah diperoleh, maka untuk mencari panjang AX, gunakan rumus Pythagoras untuk segitiga AXC. Baik, kita langsung contohkan. Tadi kita sudah mencontohkan pada bangun kubus. Sekarang kita akan coba contohkan di bangun limas. Limas beraturan T titik ABCD dengan panjang AB 4 akar 3 dan panjang AT 12. Tentukan jarak titik C ke AT.
Kita gambarkan dulu bangunnya. Ya, kalau kalian belum terbiasa menggambar bangun ruang, silakan cari di sumber-sumber lainnya YouTube bagaimana cara menggambar bangun limas dan bangun-bangun lainnya. Limas beraturan T, A, B, C, D. T-nya di atas, titik puncak, A, B, C, D di bagian bawah, berarti segi 4. Dengan panjang AB 4 akar 3, jadi AB-nya 4 akar 3. Karena dia beraturan, berarti panjang setiap rusuk di bagian bawahnya adalah sama panjang. AB-nya 4 akar 3, BC pun 4 akar 3, CD 4 akar 3, dan DA juga 4 akar 3. Panjang AT 12. Karena disebutkan limas beraturan, berarti panjang rusuk tegak, ini disebut rusuk tegak, AT, BT juga disebut rusuk tegak, CT dan DT juga rusuk tegak. Panjang setiap rusuk tegaknya sama, karena beraturan. Berarti AT 12, BT 12, CT 12, TD juga 12. Untuk mencari jarak dari titik C ke AT, C ke AT, hubungkan CAT dengan garis. C hubungkan dengan A dengan T, T dengan C. Dapatlah segitiga TCA atau TAC. Karena kita disuruh mencari jarak C ke AT, segitiga CAT kita gambarkan keluar dari bangun ruang dengan posisi titik C berada di atas. C berada di atas, ya, TA atau AT berada di bawah sebagai alas. Untuk mencari jarak dari titik C ke AT, buat garis dari C menuju AT, dan garis itu harus tegak lurus dengan AT. Seperti ini, CX. Nah, sekarang kita coba cari panjang ketiga sisi segitiga ini. Mulai dari CT. CT itu adalah rusuk tegak. Berarti sama dengan 12. Kemudian TA. TA juga rusuk tegak. Berarti panjangnya 12. Sekarang CA. CA. Nah, CA panjangnya berapa? Nah, bagian alas dari limas ini bentuknya adalah persegi. AC adalah diagonal persegi. Masih ingat? Mencari panjang diagonal persegi? Iya. Panjang sisinya atau panjang rusuknya dikalikan akar 2. Karena panjang AB adalah 4 akar 3, kita kalikan dengan akar 2. Dia akan menghasilkan 4 akar 6. Karena segitiganya ini bukanlah segitiga sama kaki, bukan juga siku-siku di titik C, maka ini adalah segitiga sembarang. Kembali ke konsep ini. Kita pilih salah satu segitiganya. Misalkan kita pilih CTX. CTX. Kalau kita pilih segitiga CTX, berarti kita akan mencari panjang garis TX terlebih dahulu. Mencari panjang TX, itu rumusnya panjang TC dikuadratkan, dikurangi panjang AC dikuadratkan, ditambahkan dengan panjang alas atau TA dikuadratkan, dibagi dengan 2 dikalikan panjang alas. Masukkan panjang-panjang sisi ke rumus. TC-nya 12, AC-nya 4 akar 6, TA-nya juga 12, kemudian di bagian alasnya juga 12. Kita hitung ya. 12 dikuadratkan itu 144. 4 akar 6 dikuadratkan, berarti 4 dikuadratkan dulu hasilnya 16. Akar 6 dikuadratkan hasilnya 6. 16 dikalikan 6 itu adalah 96. 12 kuadrat 144. Kemudian di bawah 2 dikalikan 12 itu adalah 24. Di pembilang kita selesaikan menghasilkan 192 dibagi dengan penyebut 24, hasilnya 8.
Berarti panjang garis TX adalah 8. Kita akan mencari panjang CX. Gunakan konsep Pitagoras. Berarti CX itu sama dengan akar dari sisi miringnya CT atau TC, kemudian sisi siku yang lainnya adalah TX. Kita masukkan TC, itu panjangnya 12, TX sudah kita hitung tadi 8. Maka akan menghasilkan akar 80. Akar 80 ini kalau dijadikan bentuk akar menjadi 16 dikalikan dengan 5. Akar dari 16 adalah 4, maka bentuk sederhana dari akar 80 adalah 4 akar 5. Jadi jarak dari titik C ke AT adalah 4 akar 5 cm. Nah, itu adalah 3 konsep untuk mencari jarak titik ke garis. Konsepnya, kalian bisa akan mendapatkan segitiga sama kaki, segitiga siku-siku di bagian atas, kemudian segitiga sembarang. Setelah mempelajari materi tadi, bisa kita simpulkan. Yang pertama, untuk jarak titik ke titik, teorema Pitagoras sangat berguna. Terutama pada pengembangan kalian cermati, jika panjang sisi siku-sikunya berupa bentuk akar, dengan bilangan di depan akar itu sama, maka untuk mencari panjang sisi miring, rumusnya adalah A akar M tambah N. Jadi, yang ditambahkan hanya bilangan yang di dalam akar saja. Kemudian untuk jarak titik ke garis, ada 3 konsep yang perlu kalian kuasai. Yang pertama, jika menemukan segitiga sama kaki, jarak dari titik ke garis, silakan gunakan konsepnya. Jika kalian menemukan nanti segitiganya berbentuk siku-siku di bagian atas, kemudian menemukan segitiga sembarang. Silakan dicatat ini dengan baik. Silakan putar terus video ini secara berulang sampai kalian paham. Jangan sampai kalian gagal paham.